Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Diva Studio ya. Jadi ini syutingnya di Diva Studio, cuman channelnya kita pakai nama Oni Advice Channel ya kan. Berisi konten nasihat, berisi konten tentang hiburan ya kan. Ya kadang ada hiburan yang terselip nasihat dan sebagainya. Cerita tentang YouTube saya, ini saya juga belajar ini. Ternyata kita menyampaikan seperti ini, terus orang akan mendapatkan ilmu dari saya, ya kan? Ilmu dari saya itu termasuk nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan itu pahalanya akan mengalir meskipun saya sudah meninggal. Gitu loh, makanya subscribe itu perlu, guys. Sekarang akan ini ya, apa namanya itu, tadi buka-buka FB itu ada yang bikin status bagus tadi itu ya, bahwasanya Allah tidak menjamin orang yang bekerja keras 24 jam itu akan kaya, ya kan? Ya kan, apalagi tadi itu, ya kan? Tapi Allah akan menjamin kemenangan bagi orang-orang yang sholat, ya kan? Seperti itu. Saya mau komen tadi di status FB tersebut, tapi keburu hilang. Ini saya cari lagi nih, udah hilang itu tadi. Memang benar, dulu saya itu pekerja keras. Arti pekerja keras begini, kalau kita dapat job semangat. Saking semangatnya itu kita itu sampai lupa waktu. Ini yang jadi masalah, ya kan? Semangat boleh, tapi kita harus ingat waktu gitu loh. Terutama apa? Jadwal kita mungkin padat, jam sekian job di sini, jam sekian job di sini, nggak tahu nanti tukang syuting, tukang foto, MC, motivator dan sebagainya, ya kan? Oh, ini lokasi 1, ini lokasi 2, ini lokasi 3, lokasi 4 dan sebagainya. Senang. Itu dulu. Nah, selang waktu berjalan, ya kan, menemukan sesuatu, ada pelajaran di jalan, di lokasi kerja, dimanapun, kita tentu akan mendapatkan pelajaran. Allah akan menurunkan ilmu-ilmu, tergantung kita peka apa enggak. Kalau kita peka, tentu kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan apa namanya, di balik bencana itu kan ada hikmahnya, semacam itulah, ya kan, semacam itu. Dan itu masing-masing orang sebetulnya punya alarm sendiri, cuman digunakan apa enggak, nah, gitu kan. Oke, kita bahas lagi, kita balik lagi ya ke permasalahannya, bahwa bekerja 24 jam, bekerja keras tidak menjamin kaya. Kaya itu apa sendiri definisinya, kan gitu kan. Ya kan, kalau nanti kamu sibuk bekerja memperjuangkan untuk mendapatkan uang, tapi setelah mendapatkan uang kamu sendiri gunakan uangmu sendiri untuk merebut kesehatanmu atau apa, untuk berubah dan sebagainya, itu kan kacau namanya. Kacau. Nah, jurusnya gimana ya kan? Nah, ini di antara jadwal-jadwal kalian yang ada job syuting lah, job MC lah, yang jadi motivator ditaruh sana lah, mau ngomong di sini, kasih sini, semuanya itu jangan lupa dengan job yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan job yang dari Tuhan. Ya kan? Kalau di Islam itu, ya kan, job atau jadwal yang harus kita penuhi adalah sholat 5 waktu. Itu Allah sendiri yang ngasih jadwal, itu Allah sendiri yang ngasih job kepada hambanya. Sholat 5 waktu, ya kan, subuh, duhur, ya kan, asar, maghrib, isya. Ini jadwal yang harus kita jalankan dulu sebelum jadwal-jadwal yang lainnya, ya kan, karena sholat ini tidak bisa diganti, ya kan. Sholat gak bisa berdiri, ya duduk, gak bisa duduk, ya berbaring, ya berbaring dengan menggerakkan tangan, ya kan. Kalau tidak bisa tangan bergerak sambil berbaring, ya kan, ya sambil berbaring mengedipkan mata. Mengedipkan mata nggak bisa, ya disolati. Nah, kan gitu. Itulah betapa pentingnya jadwal sholat ini harus
utamakan. Dan saya mempraktekannya. Saat itu ada pengajian bahwa kalau memang ada pengen hidupmu itu berubah, jadwalnya berurutan, jadwalnya tepat waktu, sholatlah. Untuk yang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Begitu adzan, hayalah sholat, ya kan? Hayal sholat kan ajakan sholat. Hayalal falah, kalau saling mengajak kemenangan itu. Sholat tuh ngajak menang gitu loh. Ngajak menang gitu kan. Kita menang di dunia, menang di akhirat, ya kan? Gitu. Oke. Saat saya mendengarkan pengajian, cobalah ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sekalian, para jamaah, sholatlah 5 waktu tepat waktu di masjid. Subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, ya kan, maghrib di masjid, isya di masjid semuanya, yang laki-laki, ya kan. Cobalah Bapak Ibu laksanakan selama 8 hari berturut-turut tanpa jeda. Artinya tidak boleh bolong. 8 hari. Coba setelah itu rasakan apa yang ada apa perubahan di kehidupan keluarga, di perubahan di dalam diri kita gitu. Saya merenung waktu itu, merenung. Ya kan? Tidak saya sebutkan ustadznya dulu ya nanti ya. Merenung saya, apa benar ini? Setelah saya laksanakan ternyata benar. Nah, Ustadz tadi juga bilang kalau selama 8 hari belum kok tidak perubahan apa-apa, cobalah 40 hari, perpanjang ya, 40 hari berturut-turut tanpa putus, ya kan? Itu harus benar-benar kita jadwalkan, ya kan? Sama dengan kalau kita menjadwalkan kita di job orang syuting jam 6 pagi datang, itu kita sebelum jam 6 udah datang itu. Sama dengan sholat itu begitu duhur, ya kan, sebelum adzan kalau bisa datang, paling enggak waktu pas panggilan adzan terus datang. Nah, seperti itu. Pas naik sepeda motor kedengeran adzan berhenti. Di mana asalnya adzan itu? Sudah cari itu, mesti dekat karena terdengar suara. Nah, seperti itu. Itu lakukan. Nah, setelah saya melakukannya, ya kan, ini benar-benar luar biasa, bisa Bapak Ibu praktekkan semuanya, ya kan, nanti ya. Setelah jadwal dari Allah ini saya praktekkan, ya kan, saya laksanakan tepat waktu, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Dalam kehidupan saya itu tertata rapi, sangat tertata rapi, sampai belepotan. Kalau dulu kalau mendapatkan job itu ya tanggalnya bersamaan, jamnya bersamaan, sehingga harus ditolak, ya kan. Sekarang ini tidak, tanggal boleh bersamaan, jamnya beda, itu sudah diatur. Nanti pada saat kita butuh apa gitu ya, kita sudah berangan-angan, misal wah ini sebentar lagi bayar listrik, sebentar lagi bayar sekolah, bayar apa, itu tepat waktu kita dapat. Artinya ketika kita rezekinya cukup. Memang awal-awal kita ada rasa khawatir, dan itu Allah memang membuat seperti itu, akan menciptakan rasa khawatir, ya kan, kekurangan buah-buahan, kekurangan pangan dan sebagainya, seperti itu Allah membuat seperti itu. Itu hanya untuk menguji kita seberapa iman kita, ya kan. Setelah kita meyakini 100%, apa yang terjadi? Semuanya tepat waktu, tidak ada yang meleset. Waktunya ngangsur saat itu, waktu yang bayar utang saat itu. Waktunya makan saat itu, waktunya sholat saat itu, waktunya ngejob saat itu, ngejob semuanya. Itu makanya sekarang tidak ada masalah. Dan itu saya sampaikan kepada anak saya, kepada istri saya, ya kan. Awal-awal tidak percaya, awal-awal juga ada rasa khawatir. Setelah ini sekarang sudah biasa. Jadi kalau belum waktunya, nggak merengek-rengek. Ya minta sepeda ya sabar, nanti kalau sudah waktunya insya Allah dapat. Semacam kayak gitu, ya kan. Ya bayar sekolah ya insya Allah nanti sudah waktunya dapat seperti itu. Nah, kalau kemudian coba, dan saya merasakan seperti itu. Jadi Allah itu yang menciptakan kita, memberikan jadwal, memberikan job, ya kan, yang wajib dilaksanakan, ya kan.
Itu yang utama, gitu loh. Itu yang utama. Dan nanti insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan dunia akhirat, ya kan. Jadi kalau jadwal dari Allah dilaksanakan tepat waktu, insya Allah kehidupan kalian itu akan tertata rapi, gitu kan, tertata rapi. Ada musim pandemi seperti ini ya, karena waktunya seperti ini ya kita tetap bersyukur. Nah, yang kuncinya juga ini termasuk bersyukur, 100% bersyukur. Ya, 100% bersyukur. Ada musim pandemi ini banyak orang yang sambat, yang jobnya sepi dan sebagainya. Tidak berlaku bagi saya. Mungkin syutingan, job syuting ya kan, syuting manten, syuting apapun, mungkin ada penurunan, ya kan. Tapi Allah mendatangkan rezeki dari hal lain, dan kehidupan tetap berjalan normal. Dan alhamdulillah, di saat yang pandemi itu orang lain banyak meninggal, sakit, ya kan, cemas, ya kan, apalagi, ya kan, saking cemasnya sehingga timbul sakit, ya kan. Insya Allah keluarga saya sehat semua, siapa semuanya. Karena apa? Ya rasa syukur itu tadi. Kita bersyukur ada pandemi seperti ini, tetap bersyukur. Mohon ampun pada Allah, mungkin ini ada kesalahan kita, kayak kesalahan pemimpin kita, kesalahan apa, mungkin kita istighfarkan diri kita, ya kan, istighfarkan anak istri, istighfarkan pemimpin kita, ayah ibu kita, orang tua kita, istighfarkan, ya, seperti itu. Pantang menyerah, ya kan? Jangan menyalahkan keadaan, karena keadaan itu Allah yang menciptakan, ya kan. Jangan menyalahkan keadaan, selalu bersyukur, ya kan. Ikhtiarnya apa? Orang banyak ikhtiar, gini ikhtiar. Ikhtiarnya bersyukur termasuk dari ikhtiar. Bersyukur itu sehat ya, alhamdulillah sehat. Orderan ada aja. YouTube ini pun, ya kan, saya bangun itu sudah 4 tahun, 5 tahun yang lalu, tapi tidak berkembang. Begitu musim pandemi ini, saya di rumah banyak kreasi, menciptakan, dapat ilmu editor tentang sulap, tentang magic, ya kan, seperti itu. Akhirnya naik. Tentang nasihat naik. Itu apa namanya itu? Itu kan rezeki, ya kan. Nah, itu kan rezeki luar biasa itu. Nah, saya bisa produksi masker, saya bisa belajar ilmu nyablon, ya kan. Alhamdulillah, kebetulan anak dan menantu saya dan besan saya itu berkecimpung di dunia konveksi, ada sablon, bikin baju, dan sebagainya. Di situ saya belajar, akhirnya dapat order saya, masker ribuan saya kirim seluruh Indonesia. Seperti itu. Job syuting sepi, tapi ada Allah menciptakan rezeki lainnya, gitu loh. Kuncinya bersyukur. Dan jangan lupa jadwal dari Allah, jadwal sholat itu harus dilaksanakan tepat waktu. Itu kuncinya, ya kan. Gampang kok itu sebetulnya gitu. Orang jadi sulit karena apa? Nggak terbiasa. Orang nggak terbiasa sholat. Sudah cinta, kayak dulu saya cinta kerja, bekerja keras demi anak istri, gini lupa sholat. Kamu digaji berapa? Ya kan, belani pekerjaanmu, belani jobmu, sehingga berani meninggalkan sholat. Itu loh. Ada orang yang 24 jam bekerja keras, ya kan, banting tulang menjadi kaya raya, sehat, apa namanya, itu istijrot, ya. Istijrot itu bahasanya apa? Dilulu sama Gusti Allah, dilulu, engkau tak lulu. Nah, itu siksa yang sangat pedih, ya kan. Ketokane enak, justru itu siksa itu. Karena apa? Dia bergelimang harta, bergelimang apa namanya tuh kenikmatan di dunia, lupa akan Tuhannya. Ini siksa yang sangat pedih sekali, ya kan. Sehingga akhir hayatnya seperti itu, naudzubillah min dzalik, ya kan. Sampai tidak ingat sama Tuhannya, ya kan. Itu mengerikan sekali. Dilulu kan apa enak tuh ya, dilulu. Akhirnya wongin jelungup. Jangan sampai ya kita seperti itu. Semoga tetap jaga kesehatan, ya kan, tetap bersyukur, karena dengan bersyukur insya Allah kita nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri juga baru praktek, artinya baru kita saling mengingatkannya, saling mengikatkan. Kalau saya ada kesalahan tetap nanti di komen itu juga diingatkan, ya kan, seperti itu.
Kalau untuk profil saya memang seperti ini ya, saya tidak bisa macak kiai, itu tidak bisa. Artinya apa? Nek macak itu berarti duduk, berarti bukan. Sampai karnaval macak tentara berarti sampai kan bukan tentara. Sampai macak pada saat karnaval sampai macak orang Dayak. Aslinya sampai kan duduk Dayak. Makanya sampai udah macak kiai. Sampai nek macak kiai berarti kan duduk kiai ya, gitu loh ya kan. Jadilah diri kalian sendiri ya kan, yang bermanfaat bagi sesama ya kan. Ya kan. Hidup mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Semoga sehat selalu, sehat semuanya. Jangan lupa ya tetap subscribe, like dan share ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.